Di sebuah puskesmas kecil di Kabupaten Polewali Mandar, Ek menjalani rutinitasnya sebagai bidan yang sudah berpengalaman. Usianya yang 33 tahun membuatnya semakin matang, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadinya. Setiap hari, Ek datang lebih awal, menyiapkan alat-alat medis, menyapa pasien dengan senyum yang menenangkan, dan memastikan semuanya berjalan lancar. Namun, di balik itu, ada rasa hampa yang terus menghantuinya. Suaminya sering bepergian, dan saat ia pulang, mereka semakin jarang berbicara. Kehidupan pernikahannya terasa sepi. Suatu pagi, ketika Ek sibuk mencatat data pasien, datanglah MZ, sopir ambulans baru yang diperkenalkan oleh kepala puskesmas. MZ, dengan tubuh yang atletis dan wajah yang selalu tersenyum, berusia 22 tahun, jauh lebih muda dari Ek. Meski awalnya Ek hanya menganggap MZ sebagai rekan kerja biasa, tapi ada sesuatu dalam cara MZ menatapnya yang membuat hati Ek berdebar. MZ sering mengantar pasien darurat bersama Ek. Seiring berjalannya waktu, setiap kali mereka bertugas bersama, percakapan ringan mulai berubah menjadi perbincangan yang lebih dalam. Ek merasa nyaman berbicara dengan MZ, seolah-olah ia bisa mengungkapkan segala kegelisahannya yang tak pernah bisa ia ceritakan kepada suaminya. MZ mendengarkan dengan penuh perhatian, membuat Ek merasa diperhatikan dan diinginkan. Suatu sore, setelah membawa seorang pasien ke rumah sakit, Ek dan MZ duduk berdua di dalam ambulans yang terparkir di halaman puskesmas. Angin sore berhembus lembut, menciptakan suasana yang tenang. Di bawah langit senja yang memerah, mereka mulai berbicara tentang hal-hal pribadi, tentang kesepian, tentang mimpi, dan tentang rasa yang tak pernah diungkapkan. Mata MZ menatap Ek dengan cara yang berbeda saat itu. "Kamu pasti sering merasa sendirian ya, Kak?" tanyanya pelan, suaranya penuh empati. Ek terdiam, hatinya bergemuruh. Ia tahu bahwa MZ tidak hanya berbicara tentang kesepian dalam pekerjaan. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih personal, dan Ek merasakannya. Tanpa sadar, Ek mulai membuka dirinya lebih lebar. "Kadang, aku merasa dunia ini sepi, meskipun banyak orang di sekitarku," jawab Ek dengan lirih, matanya menatap jauh ke arah cakrawala. Saat itu, di dalam ambulans yang hening, hubungan mereka berubah. Kedekatan emosional mulai terbentuk, dan tanpa mereka sadari, benih perasaan mulai tumbuh. Meski Ek tahu ini salah, ada sesuatu dalam perhatian MZ yang membuatnya merasa hidup kembali. Setiap pertemuan setelah itu selalu penuh dengan ketegangan yang tak terlihat. Setiap sentuhan ringan, setiap tatapan mata, setiap senyum kecil dari MZ membuat hati Ek berdebar. MZ, meski lebih muda, memiliki keberanian yang tidak dimiliki oleh pria seumurannya. Ia tahu apa yang ia inginkan, dan ia semakin tertarik kepada Ek, bukan hanya karena kecantikan fisiknya, tapi juga karena aura kedewasaannya. Pada malam-malam ketika mereka bertugas bersama, Ek dan MZ sering berbicara lebih lama dari biasanya. Tidak ada orang lain yang tahu, hanya mereka berdua di ruangan itu. Percakapan yang dulu terasa biasa saja kini berubah menjadi percakapan yang lebih dalam, lebih intim, dan lebih pribadi. Ek, yang awalnya ragu, kini mulai merasa nyaman dalam kehadiran MZ. Namun, di balik kedekatan mereka, Ek merasakan sebuah dilema besar. Ia tahu bahwa apa yang ia rasakan kepada MZ tidak seharusnya terjadi. Ia adalah seorang istri dan ibu, namun perasaan ini semakin sulit untuk diabaikan. MZ, dengan segala perhatian dan ketulusannya, telah berhasil menyentuh bagian terdalam dari hatinya yang selama ini tertutup. Sebuah perjalanan yang penuh gairah dan konflik pun dimulai. Mereka berdua tahu bahwa hubungan ini tidak seharusnya ada, namun perasaan mereka terlalu kuat untuk dihindari. Hubungan antara Ek dan MZ semakin intens seiring berjalannya waktu. Meski awalnya hanya sebatas rekan kerja, kini kedekatan mereka tak lagi bisa disembunyikan. Setiap kali mereka bertemu, baik di lorong puskesmas atau di dalam ambulans, ada ketegangan yang tak terbantahkan. Mata mereka sering bertemu dalam tatapan yang berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Ek mulai merasa goyah. Meskipun ia tahu bahwa ia telah bersumpah setia kepada suaminya, hatinya tidak bisa menolak perasaan yang mulai tumbuh terhadap MZ. MZ adalah pria muda yang penuh semangat, selalu bisa membuat Ek merasa istimewa. Setiap kali mereka berbicara, MZ selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan Ek perhatian yang selama ini ia rindukan.
Kehangatan yang ia rasakan bersama MZ adalah sesuatu yang sudah lama hilang dalam pernikahannya. Suatu malam, Ek dan MZ ditugaskan bersama dalam shift malam. Malam itu terasa lebih sepi dari biasanya, dan suasana menjadi semakin intim. Hujan deras mengguyur di luar puskesmas, menciptakan suasana yang hening di dalam gedung. Setelah tugas selesai, mereka berdua memutuskan untuk duduk bersama di ruang istirahat. Udara malam terasa dingin, namun kehangatan di antara mereka semakin membara. Saat percakapan mengalir dengan mudah, MZ mendekat, dan tanpa berkata-kata, ia menyentuh tangan Ek. Jantung Ek berdegup kencang. Ia bisa merasakan energi yang membuncah di antara mereka. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa menahan perasaan ini lagi, bisik MZ, suaranya serak penuh emosi. Ek terdiam, hatinya berkecamuk. Dalam benaknya, ia tahu ini salah, namun perasaan itu terlalu kuat untuk diabaikan. MZ, dengan wajah penuh ketulusan, menatapnya dengan intens. Ek merasa hatinya melunak. Ia merasa terbawa dalam arus perasaan yang tak mampu ia kendalikan. Tanpa peringatan, MZ mendekatkan wajahnya. Ek bisa merasakan napas hangatnya di lehernya. Dengan lembut, MZ menariknya lebih dekat, dan dalam sekejap, bibir mereka bersatu dalam sebuah ciuman yang penuh gairah. Ciuman itu terasa seperti pelepasan dari semua perasaan yang selama ini mereka pendam. Di balik dinding puskesmas yang sepi, mereka akhirnya menyerah pada hasrat yang selama ini mereka coba hindari. Kehangatan tubuh MZ membuat Ek merasa hidup kembali. Setiap sentuhan, setiap ciuman, setiap tarikan napas membuat jiwanya bergetar. Di pelukan MZ, Ek merasa seperti perempuan yang diinginkan, sesuatu yang telah lama hilang dalam hidupnya. Meski di satu sisi ia merasa bersalah, namun di sisi lain, ia tidak bisa menyangkal bahwa ini adalah momen yang ia rindukan selama bertahun-tahun. Malam itu menjadi awal dari hubungan terlarang mereka. Mereka tahu bahwa mereka telah melampaui batas, namun perasaan itu terlalu kuat untuk diabaikan. Setiap kali mereka bertemu setelah itu, baik di puskesmas maupun di tempat lain, tatapan mereka selalu penuh dengan gairah tersembunyi. Setiap sentuhan kecil di tempat umum menjadi sinyal dari sebuah rahasia yang hanya mereka berdua yang tahu. Namun, seiring dengan semakin intensnya hubungan mereka, Ek mulai merasakan beban yang semakin besar. Ia tahu bahwa ini tidak bisa bertahan lama. Ada banyak yang dipertaruhkan, keluarga, karir, dan reputasinya. Meski begitu, setiap kali ia mencoba menjauh dari MZ, perasaan itu justru semakin dalam. MZ, dengan segala ketulusannya, telah menjadi seseorang yang sulit untuk ia tinggalkan. Dalam keheningan malam yang semakin sering mereka habiskan bersama, Ek dan MZ larut dalam hasrat yang semakin tak terkendali. Mereka tahu bahwa jalan yang mereka tempuh ini penuh risiko, namun rasa itu terlalu besar untuk diabaikan. Seperti api yang semakin membesar, hubungan mereka pun terus membakar, semakin panas dan semakin tak terkendali. Hari-hari di puskesmas mulai terasa berbeda bagi Ek dan MZ. Hubungan terlarang yang mereka jalani semakin membara di setiap pertemuan, di setiap sudut yang sepi, dan di setiap sentuhan yang terjadi tanpa sengaja. Ada tarikan kuat di antara mereka yang sulit untuk dihindari, membuat setiap momen bersama terasa penuh gairah dan ketegangan. Namun, semakin mereka mencoba menyembunyikannya, semakin sulit pula bagi mereka untuk menutupi api yang mulai membakar terang. Setiap kali MZ berjalan melewati ruangan Ek, senyum kecil terselip di wajahnya, seolah mengingatkan Ek tentang malam-malam penuh gairah yang telah mereka habiskan bersama. Tatapan mata MZ yang dalam selalu mengirimkan sinyal yang membuat hati Ek bergetar, dan ia merasa seperti ada magnet tak terlihat yang selalu menariknya kembali pada pria muda itu. Namun, di balik semua itu, kecemasan mulai muncul. Rekan-rekan kerja mereka yang selama ini hanya melihat mereka sebagai mitra kerja mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda. Tatapan-tatapan mereka tak lagi sekadar profesional, dan gerak-gerik mereka yang penuh rahasia semakin mencuri perhatian. Desas-desus pun mulai beredar di kalangan staf puskesmas. Suatu hari, ketika Ek sedang berbincang santai dengan MZ di salah satu lorong sepi puskesmas, seorang perawat senior, Bulina, kebetulan lewat dan menangkap momen tersebut. Meskipun percakapan mereka terdengar biasa, namun cara MZ menatap Ek tidak bisa disembunyikan. Tatapan itu penuh dengan hasrat yang sulit diabaikan,
dan Bulina mulai mencurigai bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar rekan kerja di antara mereka. Kecurigaan itu semakin kuat ketika beberapa kali Bulina melihat Ek dan MZ sering menghilang bersama di saat-saat tertentu. Bahkan di waktu istirahat, mereka tampak terlalu dekat untuk ukuran hubungan profesional. Suara lirih dari rekan-rekan lainnya mulai terdengar, menambah bumbu pada gosip yang semakin beredar. Desas-desus ini pun akhirnya sampai ke telinga kepala puskesmas. Suatu sore yang tenang, ketika Ek dan MZ sedang bertugas bersama, Bulina, yang diam-diam mengikuti mereka, akhirnya menyaksikan sesuatu yang tak terduga. Ek dan MZ, yang merasa aman dari pandangan orang lain, tidak menyadari bahwa mereka sedang diawasi. Di ruang istirahat puskesmas yang sepi, MZ mendekatkan tubuhnya ke Ek, lalu menyentuh lembut wajahnya. Ek yang awalnya tampak ragu, akhirnya menyerah pada hasrat yang tak terbendung. Mereka berciuman, tanpa menyadari bahwa seseorang sedang memperhatikan mereka dari balik pintu. Saat itu, Bulina merasa terkejut sekaligus geram. Tanpa berpikir panjang, ia segera melaporkan kejadian tersebut kepada kepala puskesmas. Dalam hitungan hari, kabar hubungan terlarang Ek dan MZ menyebar seperti api. Seluruh puskesmas mulai membicarakan skandal ini, dan nama Ek serta MZ menjadi pusat perhatian. Di tengah desas-desus yang semakin kencang, Ek mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Ia menyadari bahwa rahasia yang selama ini mereka coba sembunyikan mulai terkuak. Setiap tatapan dari rekan-rekan kerjanya terasa penuh penilaian, dan ia merasa seluruh dunia mulai runtuh di sekelilingnya. Sementara itu, MZ tetap berusaha tenang, meski di dalam hatinya ia tahu bahwa situasi ini semakin tidak terkendali. Tidak lama kemudian, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar memanggil Ek untuk memberikan klarifikasi. Kepala Puskesmas, yang mendengar laporan dari Bulina dan beberapa saksi lainnya, tak punya pilihan selain melibatkan pihak yang lebih tinggi. Ek harus menghadapi kenyataan bahwa skandal ini telah sampai ke telinga pihak berwenang, dan ia mungkin harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setiap kali ia melewati ruangan-ruangan di puskesmas, bisikan-bisikan terdengar di mana-mana. Tatapan sinis dan penuh penilaian mengikuti setiap langkahnya. Ek merasa dunia yang selama ini ia bangun perlahan hancur di depan matanya. Perasaan bersalah dan ketakutan terus menghantuinya, tapi di balik itu, ia masih tidak bisa menghilangkan perasaan yang ia miliki terhadap MZ. Hubungan yang awalnya hanya mereka berdua yang tahu kini menjadi rahasia yang terbuka lebar. Akankah mereka mampu bertahan di tengah badai skandal ini? Ataukah perasaan yang penuh gairah itu akan hancur bersama dengan reputasi yang telah mereka pertaruhkan? Kabar tentang skandal antara Ek dan MZ mulai menyebar bukan hanya di lingkungan puskesmas, tetapi juga sampai ke telinga keluarga dan masyarakat sekitar. Gosip itu menyusup ke setiap sudut, hingga akhirnya sampai ke telinga suami Ek. Suaminya, yang selama ini sering bepergian karena pekerjaannya, awalnya tidak percaya. Ia berpikir, bagaimana mungkin istrinya, seorang bidan yang ia kenal setia, terlibat dalam hubungan terlarang seperti itu? Namun, keraguan mulai muncul dalam benaknya. Suaminya mulai memperhatikan perubahan kecil pada Ek yang sebelumnya ia abaikan. Ek kini sering melamun, tersenyum sendirian, dan selalu terlihat sibuk dengan ponselnya. Malam-malam ketika mereka bersama di rumah, Ek sering beralasan harus bekerja lembur atau terlibat tugas dadakan di puskesmas. Semua alasan itu kini terlihat mencurigakan. Swami Ek memitaskan untuk melakukan penyelidikan sendiri. Ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu temannya yang bekerja di puskesmas secara tidak langsung memberi petunjuk tentang desas-desus hubungan antara Ek dan MZ. Meskipun temannya berbicara hati-hati, suami Ek dapat menangkap maksud dari pembicaraan itu. Hatinya mulai diliputi kemarahan dan kekecewaan. Suatu malam, ketika Ek pulang terlambat setelah tugas malam, suaminya sudah menunggu di ruang tamu. Wajahnya dingin, pandangan matanya tajam. Ek yang awalnya tak menyadari apa yang sedang terjadi, langsung merasakan ada sesuatu yang salah. "Kamu dari mana?" tanya suaminya dengan nada yang lebih tajam dari biasanya. Ek, yang terbiasa memberikan alasan, mencoba menjawab dengan tenang. "Dari puskesmas, ada pasien darurat tadi malam." Namun, kali ini suaminya tidak mudah percaya. "Aku dengar banyak hal tentang kamu dan sopir ambulans itu," lanjutnya tanpa basa-basi. Jantung Ek seakan berhenti berdetak.
Seluruh tubuhnya terasa dingin. Suaminya sudah tahu. Rahasia yang selama ini ia simpan rapi kini telah terbongkar. Ek mencoba menyangkal, namun tatapan suaminya yang penuh amarah membuat lidahnya keluh. Ia tahu bahwa tidak ada gunanya berbohong lagi. Apa yang sudah kamu lakukan, Ek? Tanya suaminya dengan suara berat, campuran antara kemarahan dan kekecewaan. Ek, yang merasa terpojok, hanya bisa diam. Air matanya mulai mengalir, tapi bukan hanya karena rasa bersalah. Ada perasaan hancur, karena ia tahu bahwa semuanya kini telah berakhir. Suaminya tidak akan pernah bisa memaafkan pengkhianatan ini. Semua yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun pernikahan hancur begitu saja dalam sekejap. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa melakukan ini kepadaku. Kepada keluarga kita, ucap suaminya dengan suara serak, menahan tangis. Aku akan melaporkan semua ini. Kamu akan menerima akibat dari apa yang kamu lakukan. Ek merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa tindakan suaminya akan memperburuk situasi, tapi ia juga sadar bahwa ini adalah konsekuensi dari pilihannya. Suaminya kemudian pergi keluar rumah, meninggalkannya sendirian di ruang tamu yang sunyi. Ek duduk terdiam, memikirkan semua yang telah terjadi, merasa tidak ada jalan keluar dari kekacauan ini. Keesokan harinya, suami Ek benar-benar melaporkan skandal tersebut kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar. Ia memberikan bukti-bukti yang ia kumpulkan, termasuk pesan-pesan antara Ek dan MZ yang tanpa sengaja ia temukan di ponsel istrinya. Bukti itu cukup kuat untuk memicu penyelidikan lebih lanjut. Di sisi lain, MZ juga mulai merasakan tekanan yang besar. Ia tahu bahwa hubungan mereka telah terungkap, dan ini tidak hanya mengancam karirnya, tetapi juga masa depannya. Status sosialnya di puskesmas dan masyarakat mulai dipertanyakan. Semua mata tertuju pada mereka berdua, dan gosip semakin menyebar tanpa henti. Malam-malam penuh gairah yang dulu mereka nikmati kini terasa jauh, digantikan oleh rasa bersalah dan ketakutan. Ek mulai merasa hidupnya terjerat dalam labirin tanpa jalan keluar. Setiap langkah yang ia ambil semakin membawanya ke jurang kehancuran. Dengan sanksi dari Dinas Kesehatan yang semakin dekat, Ek dan MZ kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa hubungan yang mereka jalani tidak hanya menghancurkan diri mereka sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar mereka. Apa yang dulu terasa begitu penuh gairah kini berubah menjadi beban yang tak tertanggungkan. Mereka tahu bahwa mereka telah melampaui batas, dan kini tak ada jalan kembali. Setelah rahasia perselingkuhan antara Ek dan MZ terbongkar, situasi di puskesmas dan kehidupan pribadi mereka berubah drastis. Ek kini berada di ambang kehancuran, baik secara profesional maupun pribadi. Di rumah, suaminya tak lagi berbicara dengannya, hanya ada keheningan yang mencekam. Sementara di puskesmas, Ek menjadi pusat perhatian yang tak diinginkannya. Tatapan sinis dan bisikan gosip menyelimuti setiap langkahnya. MZ pun merasakan hal yang sama. Para rekan kerja yang dulu bersahabat kini menjauh. Ia juga mulai merasakan tekanan dari masyarakat sekitar, terutama karena usianya yang masih muda. Kehidupannya kini tak lagi terasa tenang. MZ dan Ek tahu bahwa apa yang mereka lakukan telah menghancurkan banyak hal, tapi di balik semua rasa bersalah itu, ada perasaan yang tak kunjung hilang, perasaan yang tetap membuat mereka terikat. Suatu sore, setelah beberapa hari tak berkomunikasi karena situasi yang semakin rumit, MZ menghubungi Ek. "Kita perlu bicara," pesannya singkat. Ek, yang berada dalam kebimbangan, merasakan dadanya berdebar. Ia tahu pertemuan ini mungkin akan menjadi yang terakhir, tapi ia juga sadar bahwa mereka berdua butuh penutupan atas semua yang terjadi. Mereka memutuskan untuk bertemu di sebuah tempat yang sepi, jauh dari keramaian puskesmas dan pandangan orang-orang. Di balik sebuah bukit kecil yang biasa mereka kunjungi dulu saat pertama kali hubungan mereka mulai terjalin, mereka berdiri berhadapan. Senja yang hangat menghiasi langit, seolah memberikan nuansa romantis pada momen yang penuh beban ini. MZ menatap Ek dengan tatapan yang sulit diartikan, perpaduan antara rasa bersalah, penyesalan, dan cinta yang masih tersisa. "Aku nggak tahu bagaimana semua ini bisa terjadi begitu cepat," ujar MZ, suaranya rendah. "Tapi aku nggak pernah menyesal mencintaimu, Kak." Ek menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Perasaannya pun berkecamuk. Ia juga merasakan hal yang sama. Meskipun ia tahu hubungan ini salah sejak awal,
Tapi hatinya tak bisa menyangkal bahwa MZ memberinya sesuatu yang telah lama ia rindukan, perhatian, gairah, dan perasaan diinginkan. Aku juga nggak menyesal bertemu kamu, jawab Ek pelan. Tapi aku menyesal bagaimana semua ini berakhir. Suaranya bergetar, menahan tangis yang hampir pecah. Mereka terdiam sejenak, membiarkan keheningan menyelimuti mereka. Di antara mereka, ada perasaan yang seolah masih menggantung di udara, meskipun mereka tahu ini adalah akhir dari segalanya. MZ mendekat, menyentuh lembut tangan Ek untuk terakhir kalinya. Aku harap kita bisa ketemu dalam keadaan yang berbeda, ucapnya dengan nada penuh kepedihan. Ek menatap MZ, air matanya mulai mengalir perlahan. Aku harap juga begitu, jawabnya sambil tersenyum pahit. Tapi kita tahu, nggak mungkin ada jalan lain. Dalam momen itu, di bawah langit senja yang memerah, MZ menarik Ek ke dalam pelukannya. Tidak ada kata-kata lagi yang bisa diucapkan. Mereka berdua tahu bahwa ini adalah pertemuan terakhir. Di dalam pelukan itu, Ek merasakan kehangatan yang selama ini ia rindukan, namun bersamaan dengan itu, ada juga rasa perpisahan yang tak terelakkan. MZ mengecup lembut kening Ek, memberi ciuman perpisahan yang penuh makna. Mereka tahu ini adalah akhir dari hubungan yang penuh gairah dan rahasia, namun mereka juga sadar bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk memperbaiki kehidupan mereka yang telah terlanjur rusak. Aku akan selalu ingat kamu, bisik MZ sebelum melepaskan pelukannya. Ek hanya bisa mengangguk, mencoba menahan tangisnya. Hati mereka berdua terasa berat, tapi mereka tahu ini adalah keputusan yang harus mereka ambil. Setelah perpisahan itu, Ek berjalan pulang dengan langkah yang berat. Setiap langkah terasa seperti meninggalkan bagian dari dirinya sendiri. Di rumah, ia harus menghadapi suaminya, keluarganya, dan konsekuensi yang tak terhindarkan. Di puskesmas, ia harus menjalani sanksi dari dinas kesehatan yang sudah menunggu. Sementara itu, MZ juga harus menghadapi kehidupannya sendiri yang tak lagi sama. Ia kehilangan pekerjaan dan harus meninggalkan puskesmas, meninggalkan semua kenangan bersama Ek yang kini hanya akan menjadi bagian dari masa lalu. Malam itu, Ek duduk sendirian di rumahnya, memikirkan semua yang telah terjadi. Ia tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi, namun di balik semua rasa sakit itu, ada perasaan lega, karena meskipun hubungan mereka berakhir tragis, mereka pernah merasakan cinta yang nyata, meski hanya sekejap. Tapi sekarang, semua itu hanya tinggal kenangan yang akan selalu menghantui mereka berdua.